Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Setelah berjalan agak jauh, pemandangan sekitar mulai berubah. Tanah yang semula tandus kini menjadi hijau. Pegunungan mulai muncul di kedua sisi, dan gunung-gunung ini sepertinya muncul secara tiba-tiba. Gelombang nafas segar menerpa wajah, seketika membuat Anda merasa lebih rileks lahir dan batin. Di tengah pegunungan terdapat jurang yang dalam. Saat ini, ada banyak orang yang berdiri di pintu masuk ngarai. Orang-orang ini sepertinya sedang melihat sesuatu di lembah, tapi tidak ada yang mendekat. Ketika Chen Ping dan yang lainnya mendekat, semua orang memberi jalan bagi mereka. Sekarang di medan pertempuran para dewa dan iblis ini, setiap orang telah menjadi manusia biasa, sehingga mereka menjadi terkekang. Para biksu ini telah berlatih selama bertahun-tahun. Tanpa kekuatan spiritual, kekuatan fisik mereka yang sebenarnya mungkin tidak sebaik orang biasa. Setelah semua orang berjalan, Chen Ping dan yang lainnya melihat ada 3 patung batu di tengah lembah. Patung batu tersebut tidak besar, hanya seukuran orang biasa, namun sebenarnya ada beberapa orang tergeletak di sekitar patung batu tersebut. Orang-orang ini dia tidak bergerak, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ketiga patung batu ini terlihat sangat biasa saja, namun memiliki wajah yang garang dan ekspresi yang berbeda-beda sehingga membuat orang merasa menyeramkan. Apa yang terjadi? Lin Keting memandang orang-orang di samping dan bertanya. Beginilah perkataan seorang lelaki tua, ada yang aneh dengan ketiga patung batu ini. Kalau didekati, kamu akan gelisah, berhalusinasi, dan akhirnya pingsan. Saya hanya berusaha sekuat tenaga untuk kembali. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Chen Ping dan yang lainnya mengetahuinya, ternyata orang-orang di sekitar patung batu itu pingsan. Apakah kamu melihat ada yang salah? Lin Keting memandang Chen Ping dan bertanya. Karena Chen Ping mengetahui seni formasi, mungkin ketiga patung batu ini, seperti bebatuan besar tadi, juga memiliki formasi pesona dan sejenisnya. Tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya tidak melihat. Ayo, tapi saya yakin tidak ada formasi di sekitar ketiga patung batu ini. Saya tidak tahu apakah ada yang lain. Petik 2. Tapi sekarang kita semua adalah orang biasa. Sekalipun ketiga patung batu ini bisa membuat orang pingsan, mereka mungkin tidak terlalu kuat. Ini adalah analisis Chen Ping sendiri yang tidak tahu seperti apa bentuknya untuk diselidiki. Tidak ada cara menggunakan kesadaran spiritual untuk menyelidiki sekarang, dan mata Tianming tidak dapat digunakan. Satu-satunya cara adalah mendekat dan melihat apa yang terjadi. 3 patung. Patung batu itu berjalan pergi. Nona Lin, hati-hati, atau saya akan pergi. Melihat Lin Keting mendekati ketiga patung batu itu, Chen Ping mengingatkannya. Jangan khawatir, kamu lupa bahwa saya punya sebuah metode rahasia untuk melindungi diriku sendiri. Lin Keting melambaikan tangannya ke arah Chen Ping, lalu berjalan mendekat. Semua orang melihat ke arah Lin Keting, dan tetua buta di sebelah kanan mengambil langkah maju dan berdiri di depan Lin Keting. Nona, Anda tidak bisa mengambil risiko. Jika ada yang tidak beres, kami tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Petik 2. Aku akan mencoba melihat apa yang istimewa dari ketiga patung itu. Elder Yubline, meskipun kamu memiliki niat pedang di sisimu sekarang, kamu tetaplah orang biasa, dan kamu tidak dapat menolaknya. Semacam serangan spiritual. Petik 2. Aku punya metode rahasia perlindungan diri di tanganku. Semuanya akan baik-baik saja. Lin Keting memanggil tetua buta di sebelah kanan dan terus berjalan. Segera, Lin Keting tiba di depan ketiga patung itu, tapi baru saja saat dia berjalan di depan mereka, Lin Keting tiba-tiba merasa pusing, dan ruang di depan matanya mulai berubah. Kemudian, ilusi yang tak terhitung jumlahnya melewati pikiran Lin Keting, memengaruhi lautan kesadaran Lin Keting. Tanda seru, bayangan hitam menghalanginya. Di depannya,
Dia memeluk dirinya sendiri. Mes, Lin, kamu baik-baik saja. Suara Chen Ping terdengar. Ketika Lin Keting melihat Chen Ping, dia kesurupan. Merasakan suhu dada Chen Ping dan tatapan mata yang penuh kasih sayang, Lin Keting merasa dia akan jatuh. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa begitu peduli padanya setelah dia baru saja bertemu Chen Ping. Aku baik-baik saja. Lin Keting memandang Chen Ping dan tersenyum tipis. Chen Ping mengikuti Lin Keting dan saling memandang, perlahan mendekat. Detak jantung Lin Keting mulai bertambah cepat. Dia tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, dia akan menciumnya. Lin Keting ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pada akhirnya, Lin Keting hanya bisa memejamkan mata dan menunggu ciuman Chen Ping. Saat ini, Lin Keting sebenarnya sangat menantikannya. Bas, tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari telapak tangan Lin Keting, dan bersamaan dengan dengungan di lautan kesadaran, Lin Keting juga sadar kembali. Dia menemukan bahwa Chen Ping tidak memeluknya sama sekali, apalagi menciumnya. Itu hanya ilusi. Saat ini, Chen Ping masih melihatnya dari kejauhan. Lin Keting tidak mengerti bagaimana dia bisa memiliki ilusi seperti itu. Untungnya, orang lain tidak mengetahuinya, kalau tidak dia akan malu setengah mati. Sialan, aku hampir membodohi diriku sendiri. Lin Keting menatap ketiga patung itu dengan marah, lalu menamparkan salah satunya dengan telapak tangannya. Bang! Lin Keting menamparnya, tapi patung itu tidak bergerak sama sekali. Lin Keting kemudian teringat bahwa dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali, dan dia tidak memiliki kekuatan pedang. Dia hanya bisa menghilangkan ilusi dengan mengandalkan tanda di telapak tangannya. Namun, semua orang sangat terkejut saat melihat Lin Keting tidak pingsan dan dirobohkan oleh ilusi, namun tidak ada yang berani mendekat. Nona, saya akan datang. Setelah melihat ini, tetua buta kanan mengayunkan pedangnya di tangannya, dan niat pedang mengikuti tren. Ledakan, pedang itu menghantam patung batu itu dengan keras, dan patung batu itu langsung retak. Setelah patung batu itu retak, sebenarnya ada belati yang tersembunyi di dalam patung batu itu. Belati itu tampak berwarna merah darah. Dan bahkan bau darah terpancar dari belati tersebut. Apa ini? Lin Keting mengulurkan tangan untuk mengambil belati, tapi dihentikan oleh Chen Ping dengan langkah cepat. Nona Lin, jangan sentuh benda ini. Belati ini memiliki terlalu banyak energi jahat. Tubuhmu saat ini tidak dapat menahannya sama sekali. Saat belati itu muncul, Chen Ping memperhatikan energi jahat di dalamnya. Jika kekuatan semua orang tidak ditekan, energi jahat pada belati mungkin tidak menimbulkan bahaya apapun. Tetapi sekarang orang biasa tidak dapat menahan bahkan sejumlah kecil energi jahat yin memasuki tubuh mereka. Lin Keting memandang Chen Ping, lalu meraih tangannya kembali. Sekarang dia percaya pada Chen Ping. Belati iblis, ini adalah senjata ilahi surga. Seorang pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat pada saat ini, dan kemudian bergegas dengan putus asa, mencoba mengambil belati di tangannya. Melihat ini, tetua buta di sebelah kanan mengulurkan pedang panjangnya dan langsung menghentikan pria parubaya berjubah hitam itu. Dia berkata dengan dingin, "Sial, inilah yang ditemukan oleh wanita tertua kita. Beraninya kamu menyentuhnya." Pria tua berjubah hitam berkata dengan dingin, tertegun, dia kemudian mundur 2 langkah. Baru saja, tetua buta di sebelah kanan menebas patung batu itu dengan pedangnya. Di tempat di mana kekuatan spiritual dilarang, Penatua Yablin masih memiliki kekuatan seperti ini, jadi tentu saja dia takut. Meskipun kamu memecahkan patung batu ini, kami menemukannya terlebih dahulu. Jika kamu mengatakan benda ini milikmu, kami tidak akan menerimanya. Petik 2. Dia berjuang keras dan mundur. Sekarang ada senjata ajaib di dalam patung batu, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Itu benar, patung batu yang kami temukan pertama kali. Kamu membuka lingkaran masuk,
dan kami membayar batu roh untuk masuk. Tidak bisakah semua yang ada di sini menjadi milikmu? Paling buruk, kami bisa menghabiskannya batu roh untuk membelinya dari kantor pusat, kan? Semua orang sedikit tidak puas dan mulai berteriak. Jika semua harta karun yang ditemukan di sepanjang jalan dimiliki oleh Lin Keting, bukankah harta itu akan masuk secara cuma-cuma? Sekarang kekuatan setiap orang terbatas, tetapi kekuatan pedang dari tetua buta kanan tidak dibatasi. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa menjadi lawan dari tetua buta kanan, dan mereka hanya dapat berfungsi sebagai pelapis dengan sia-sia. Diam, semuanya. Jika kalian ingin mendapatkan harta karun itu, tanyakan padaku tentang pedang di tanganku dulu. Tetua buta di sebelah kanan mengayunkan pedangnya, dan semua orang langsung menutup mulut mereka. Meskipun semua orang tidak berani berbicara karena tekanan, mata mereka menunjukkan ketidakpuasan. Elder Yublain, mengapa kamu menjadi begitu ceroboh? Lin Keting memelototi Elder Yublain, dan Elder Yublain hanya bisa mundur. Semuanya, kalian benar, benda ini bukan milikku, dan aku tidak bisa menindas yang lemah. Menurutku, jika ada yang menginginkan belati ini, mereka dapat menukarnya dengan batu spiritual. Kita semua berbagi batu spiritual secara merata, sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaatnya dan tidak masuk ke sini dengan sia-sia. Kata Lin Keting. Kata-kata Lin Keting langsung membuat semua orang angkat tangan setuju. Setiap orang yang melihatnya memiliki andil, jadi tidak akan ada yang berpendapat. Tetapi ketika pria parubaya berjubah hitam melihat ini, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Nak, jika kamu membandingkannya dengan batu spiritual, kami khawatir tidak ada yang bisa menandingimu. Saat itu, kami akan jatuh ke tanganmu. Itu hanya beberapa batu roh yang bisa saya dapatkan." Terlihat pria parubaya berjubah hitam itu sangat menyukai belati ajaib tersebut, namun jika harus ditukar dengan batu roh, saya khawatir hanya Lin Keting yang memilikinya, batu roh paling banyak di sini. Bagaimanapun, Lin Keting telah mengumpulkan banyak batu spiritual di pintu masuk. Jangan khawatir tentang ini, saya tidak akan berpartisipasi. Saya tidak peduli dengan belati ajaib ini. Lin Keting menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar bahwa Lin Keting tidak berpartisipasi, mata pria parubaya berjubah hitam itu berbinar. Chen Ping, apakah kamu menginginkannya? Lin Keting memandang Chen Ping dan bertanya. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak peduli dengan senjata ajaib semacam ini. Senjata di tanganku jauh lebih kuat dari belati ajaib ini. Chen Ping juga menggelengkan kepalanya. Entah itu pedang pembunuh naga, lonceng berpola naga, atau bahkan busur Raja Ilahi, ledakan kekuatan sebenarnya lebih kuat dari belati ajaib ini. Melihat seseorang menyerah lagi, mata pria parubaya berjubah hitam itu semakin cerah. Semuanya, belati ajaib ini sangat penting bagi saya, dan mengandung roh jahat yang sangat kuat. Sekarang kita adalah orang biasa, saya khawatir kita tidak dapat menahan roh jahat ini. Bahwa semuanya sebaiknya kamu memberiku belati ajaib ini, aku bersedia membayar 100.000 batu roh. Pria parubaya berjubah hitam mengikuti yang lain dengan sopan dan berkata. Dia sangat takut seseorang akan merebut belati ajaib darinya. Kemudian dia akan mendapat masalah jika dia tidak memiliki cukup batu roh. 100.000 batu roh. Apakah kamu membodohi anak kecil di sini? Aku akan membayarmu 150.000 batu roh. Seseorang segera membalas. Lagi pula, semakin tinggi harganya, semakin banyak batu roh yang didapat semua orang, jadi tidak mungkin untuk ini pria berjubah hitam ke pemuda itu mengambil belati itu dengan mudah. Kamu, pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening. Meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain berkata, saya akan menawarkan 200.000 batu spiritual. Saya harap Anda, petik 2, 300.000 batu spiritual. Orang tua yang baru saja berbicara pertama kali berbicara. 350.000, 400.000, 50.000,
Sebelum pria parubaya berjubah hitam dapat berbicara, yang lain mulai berteriak tentang kenaikan harga. Pria parubaya berjubah hitam itu sangat marah hingga ekspresinya membeku. Banyak orang di sini yang jelas-jelas hanya bermain-main haha. Mereka tidak terlalu menginginkan belati ajaib itu, hanya untuk menaikkan harga. 1 juta. Pria parubaya berjubah hitam tahu bahwa jika terus seperti ini, harganya akan naik tanpa henti. Jadi dia mengertakkan gigi dan meneriakkan harga 1 juta batu spiritual yang sangat tinggi. Benar saja, semua orang terkejut ketika dia meneriakkan 1 juta. Mereka semua memandang pria parubaya berjubah hitam dan melihat bahwa tidak ada yang menaikkan harga. Melihat tidak ada yang membaik, pria parubaya dengan layar hitam akhirnya menghela nafas lega. Lin Keting melihatnya sekilas, jika tidak ada yang menaikkan harga, maka belati ajaib ini milik rekan Tao ini.